Bahwa tari buyung itu berawal dari inspirasi suami saya, karena di tempat beliau itu namanya Desa Cigugur, di bawah kaki Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat. Itu banyak mata air. Dengan banyaknya mata air, gadis-gadis desa itu banyak yang membawa airnya itu memakai buyung. Buyung itu alat dari tembaga yang banyak yang dijadikan pengrajin tembaga, seperti daerah Tarajuk di Kuningan itu ada. Kemudian Rama itu, Pak Jati itu ya suami saya, mengingat masa kecil beliau gitu. Dengan adanya kehilangan budaya dari pengambilan air pada mata air, beliau menciptakan tarian dan diserahkan pada, termasuk saya, selain daripada penari-penari atau pelatih tari yang lain, diserahkan pada saya tahun 1996 untuk bergelar di namanya di Taman Mini. Kemudian kami mencoba apa yang diutarakan oleh beliau, bahwa harus ada ragam Jala Sutra, Nunggu Telu, lalu pertama lagi ada yang disebut Medang Kamulan. Medang Kamulan, terus Jala Sutra, Nunggu Telu, kemudian ada Balai Bandung, ada Nyakra Bumi. Nah di situ kami mencoba untuk menjadi tarian gitu, sebagai koreografer waktu itu, tahun 96. Sebenarnya buyung itu sudah ada dari tahun 1970, tapi beliau belum menciptakan bahwa ragam tari itu harus ada kata filsafatnya gitu, harus mengajarkan pada bentuk-bentuk falsafahnya. Tapi yang membuat ragam ya saya gitu, yang membuat ragam. Kalau boleh dibilang koreografer ya, tapi yang sederhana aja. Cuma saya pengennya koreografer itu jangan terlalu memperlihatkan seronok gitu. Saya menginginkan yang halus sebagai seorang wanita gitu. Tidak mau yang kayak banyak goyang yang tidak mengingatkan pada kesusilaan, yang tidak mengingatkan pada norma-norma gitu. Lalu permainannya, karena permainan di air, saya juga menggabungkan dengan nyuci, nyokcrok, nyuci baju dengan cara nyokcrok atau apa, kayak yang sedang nyuci baju aja, selain daripada renang, selain daripada ngojay, kalau bahasa Sunda ngojay ya. Jadi bukan hanya permainan di air saja atau di saat bulan purnama dengan permainan, tapi ada niat untuk kesungguhan pada sifat-sifat naluri wanita yang menjunjung tinggi martabat wanita sebagai seorang perempuan yang harus rajin, semangat kerja itu. Wanita itu mau bergotong royong gitu. Jadi dalam mandi juga kan bareng-bareng gitu. Dan pulangnya juga bareng gitu. Jadi tidak merasa tersiksa dalam pekerjaan karena dengan senang gitu hatinya. Tahun 96 itu telah
diadakan dengan istilah Serentahun. Serentahun di Taman Mini. Banyaknya 40 orang. Dengan adanya banyak penari, kami lebih mudah membentuk untuk apa yang dikehendaki beliau itu. Lalu tahun berapa? Ya berlanjut, ada kemajuan lagi dari waktu Gus Dur. Kami sering diundang untuk ke Jakarta, ke hotel atau malah ke Gedung Sate juga pernah, lalu ke Taman Mini dan Hotel Hilton ya. Di situ saya merasa tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak didik saya dari zaman ke zaman itu. Jadi diusahakanlah supaya bisa mencapai keinginan Ramajati untuk membentuk sebuah tarian itu. Bagi saya sendiri, bahwa tarian itu adalah sangat mendidik bagi anak-anak gitu, untuk menjadi gadis-gadis manusia-manusia yang berkepribadian Sunda, yang punya pendidikan budi pekerti, kehalusan budi, gotong royong. Kami sendiri merasa bangga dengan adanya keinginan Ramajati mengarahkan anak-anak pada hal yang itu. Gitu. Jadi ada bahasa budaya metafisikanya, ada budaya logikanya ada di situ. Karena ada bentuk tari yang menginjak kendi di saat menyunggi buyung gitu. Dan anehnya kendi yang dibuat dari tanah itu tidak pecah gitu. Tidak pecah. Dikuatkan lagi dari kami bahwa harus ada keyakinan bahwa dalam kendi itu ada falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di situ mulai terangkat pada tarian yang lebih jauh lagi, panjang, dan anggapan bentuk tariannya juga kami ganti lagi dengan waktu tsunami. Saya latih untuk supaya agak ragamnya itu agak lebih menyerap kepada pemahaman bahwa di saat itu kita sedang tersungkur-sungkur dalam kehidupan, sangat tergoyah dengan bencana alam itu. Untuk menjaga alam, untuk menguatkan dirinya supaya tetap dalam kebudayaan yang bisa dipertanggungjawabkan budaya Sunda gitu. Bagus juga sih kalau anak-anak mau ya, itu mungkin harus melalui pengumuman rekomendasi dari kepala kebudayaan supaya murid-murid itu mau belajar di Paseban untuk tari itu.